Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat bukan? Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mendongeng. Nah, teman-teman senang tidak mendengarkan dongeng? Di dalam kisah berbagai dongeng, banyak sekali makna-makna yang dapat kita ambil dan kita gunakan sebagai tuntutan dalam berperilaku. Nah, kali ini saya akan mendongeng tentang Timun Mas. Dengarkan dengan baik ya. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan janda yang sudah renta. Ia hidup sebatang kara. Ia telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki anak. Perempuan janda itu bernama Mbok Sarmi. Pada kenyataannya, ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak untuk menemani kesehariannya dan membantunya bekerja. Ketika sore menjelang, Mbok Sarmi pergi menuju hutan untuk mencari kayu bakar yang akan ia jual dan ia gunakan sendiri untuk kebutuhan memasak. Di tengah perjalanan, Mbok Sarmi bertemu dengan... Nah, tahukah teman-teman apa yang ditemukan oleh Mbok Sarmi? Mbok Sarmi bertemu dengan sosok raksasa. Raksasa itu bertanya kepada Mbok Sarmi, perempuan tua, hendak kemana kau? Mbok Sarmi pun menjawab, maafkan aku jika mengganggumu, Tuan. Aku hanya ingin mencari kayu bakar untuk kujual dan sisanya akan kugunakan sendiri, jawab Mbok Sarmi. Jawaban Mbok Sarmi mengundang gelak tawa raksasa besar itu. Lalu ia berkata, jika kau ingin pergi dari sini, berikan aku seorang anak manusia untuk kujadikan santapanku. Mbok Sarmi pun menjawab, Tuan, aku hidup sebatang kara. Aku tak memiliki seorang anak pun, jawab Mbok Sarmi. Beberapa waktu pun berlalu mengiringi obrolan ringan mereka. Mbok Sarmi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki seorang anak. Lalu raksasa memberikan sebuah benda aneh berupa biji mentimun kepada Mbok Sarmi. Lalu ia berkata, perempuan tua, ku berikan benda ini kepadamu. Tanamlah di sekitar rumahmu. Lihat saja hasilnya. Kau akan mendapatkan seorang anak, kata raksasa. Mbok Sarmi pun menjawab, sungguh benarkah apa yang kau katakan itu, Tuan? Tanya Mbok Sarmi terheran-heran. Lalu raksasa pun menjawab, kau turuti saja apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat saja nanti hasilnya setelah 2 minggu berlalu. Tapi ingat, ketika engkau telah memiliki seorang anak dan genap berusia 6 tahun, serahkan ia kepadaku. Akan kujadikan santapanku. Mbok Sarmi pun menyetujuinya dan pergi meninggalkan hutan itu. 2 minggu berlalu setelah Mbok Sarmi menjalankan perintah dari raksasa. Benar saja, mentimun yang ia tanam berbuah dengan begitu lebatnya.
Namun di antara mentimun-mentimun itu terdapat satu buah mentimun yang ukurannya lebih besar dari mentimun yang lainnya. Karena Mbok Sarni penasaran, lalu ia memetik buah mentimun itu dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Sarni. Mentimun itu berisikan bayi mungil yang cantik. Bayi mungil itu pun ia beri nama Timun Mas. Waktu pun berlalu dan perkembangan Timun Mas semakin terlihat. Mbok Sarni sangat gembira dengan kehadiran Timun Mas. Kini ia sudah tidak sendiri lagi karena telah memiliki seorang anak. Timun Mas sangat rajin dalam membantu urusan pekerjaan Mbok Sarni. Mbok Sarni sangat terbantu dengan adanya Timun Mas. Pada suatu ketika, di waktu yang telah lama, raksasa dan Mbok Sarni sepakati, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sarni begitu ketakutan. Ia tak ingin kehilangan anak yang sangat dicintainya. Lalu ia berkata kepada raksasa, "Wahai Tuan, datanglah 2 tahun lagi. Niscaya anak ini akan tumbuh lebih besar dan semakin enak untuk kau makan." Raksasa pun menyetujuinya dan pergi meninggalkan Mbok Sarni. Tak terasa 2 tahun pun berlalu dan ketakutan Mbok Sarni semakin menjadi-jadi. Setiap hari ia berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar anaknya tidak disantap oleh raksasa itu. Suatu ketika Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seseorang yang menyarankan agar Timun Mas pergi ke gunung untuk menemui petapa. Keesokan paginya, Mbok Sarni meminta hal yang dimimpikannya kemarin. Timun Mas pun mengiyakan permintaan Mbok Sarni dan pergi ke gunung. Setelah tiba di kaki gunung, bertemulah ia dengan sang petapa tersebut. Dan selanjutnya Timun Mas menceritakan maksud kedatangannya kemari kepada sang petapa. Sang petapa pun memberikan 3 buah bungkusan kecil kepada Timun Mas yang berisikan garam, jarum, dan terasi. Sang petapa menginstruksikan beberapa hal kepada Timun Mas. Timun Mas pun menyanggupinya dan kembali ke rumah Mbok Sarni. Hal tersebut yang telah dialaminya ia ceritakan kepada Mbok Sarni. Keesokan harinya, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. "Hei perempuan tua, di mana anak itu? Penuhilah janjimu." Mbok Sarni ketakutan. Lalu ia pun menjawab raksasa, "Kumohon Tuan, janganlah kau ambil anakku untuk kau jadikan santapanmu. Aku begitu menyayanginya. Sebagai gantinya, santap sajalah aku, Tuan." Raksasa tersebut menolak dan kembali marah-marah. "Di mana anak itu? Hei perempuan tua!" Tanpa diketahui raksasa, Timun Mas keluar dari dalam rumah dan berteriak kepada raksasa, "Hai raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku kalau kau bisa." Timun Mas pun lari sekuat tenaga. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas mulai menggunakan kantong yang diberikan oleh petapa. Saat raksasa semakin dekat, ia pun melemparkan kantung pertama yang
yang berisikan jarum. Jarum itu pun berubah menjadi... Nah, teman-teman, tahukah jarum itu berubah menjadi apa? Jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat, sehingga menghambat pergerakan raksasa. Akan tetapi, ia dapat lolos dari hutan bambu tersebut dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan kantung kedua yang berisikan garam. Garam itu pun seketika berubah. Tahukah teman-teman apa yang terjadi pada garam itu? Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Lautan tersebut sangat menyusahkan raksasa untuk kembali mengejar Timun Mas. Dengan susah payah, raksasa dapat lolos dari lautan tersebut. Timun Mas pun melemparkan kantung terakhir yang berisikan terasi. Nah, tahukah teman-teman apa yang terjadi dengan terasi tersebut? Terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebak ke dalamnya dan akhirnya ia mati. Timun Mas mengucapkan syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Timun Mas pun kembali dan menemui Mbok Sarni dengan perasaan yang banget bahagia. Demikianlah kisah dongeng Timun Mas. Jadi, makna apa yang dapat kita ambil dari dongeng ini? Yang pertama, kita sebagai seorang anak harus menuruti perintah dan membahagiakan orang tua. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, keberanian adalah jalan kesuksesan. Maka kita harus berani dalam menghadapi rintangan dalam menjalani hidup. Belajar adalah kunci utama menuju kesuksesan. Patung orang di perempatan menggendong anak laki-laki. Jika ada kesempatan, saya akan mendongeng lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.